Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi nyatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Sama-sama nyatakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi nyatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Berkembangnya bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih bersama memuji nama Tuhan. Percaya bahwa kasih setia Tuhan nyata bagi setiap kita, amin. Percaya setiap kita yang datang di tempat ini diberkati Tuhan, amin. Haleluya, sama-sama kita nyatakan, kita diberkati Tuhan, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, amin, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua sama-sama nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku
diberkati tempat ini, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap puji-puji yang kami berikan padamu Tuhan. Kami mau lebih lagi mengenalmu lebih dalam Tuhan dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi mengerti Tuhan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menghargai hidup kami Tuhan sebagai suatu kesempatan Tuhan, sebagai anugerah Tuhan, sebagai kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Dengan segenap hati kita nyatakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, Cek. ku terkagum Cek. bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah
ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, melawat kami semua. Dan kami sungguh bersyukur Engkau melawat kami dengan kasih-Mu. Pagi hari ini Tuhan, terus beracaralah di tempat ini, terus berhadiratlah di tempat ini. Biarlah suasana surgawi mengalir dan mengalir tempat ini. Karena dalam suasana surgawi kami mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Dan kami percayai bahwa setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau buka hati kami, Kau buka telinga kami, berikan kami hati hamba telinga sebagai murid untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah isi hati-Mu saja yang diberitakan. Urapi hamba-Mu ini, taruh di belakang salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Tidak ada suaranya. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Pagi hari ini ada saudara kita yang lama sekali tidak hadir karena beliau ada di Jakarta. Hari ini bisa hadir. Selamat datang Pak Bagus dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Kemurahan Tuhan kita dapat bersuka cita bersama. Baik Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema gereja kita di bulan September ini adalah hidup adalah kesempatan. Katakan bersama saya, hidup adalah kesempatan. Kita akan baca bersama dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Sudah semua? Mari kita baca bersama, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi bersama saya. 3, 4. Sebab itu, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, hidup adalah anugerah. Katakan anugerah. Setiap detik adalah kesempatan dari Tuhan. Betul? Setiap detik merupakan kesempatan kita dari Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak menyadari betapa berharganya waktu itu. Coba, saya rindu saudara pejamkan mata saudara sebentar saja. Ketika saudara pejamkan mata saudara, kita coba membayangkan atau merenungkan apa sih kerinduan saudara yang dulunya harusnya bisa dikerjakan tetapi tidak dikerjakan. Boleh? Kira-kira apa yang waktu-waktu yang lalu saudara harusnya aku melakukan itu tapi tidak saya kerjakan? Apa Bu Wiwit? Kelihatannya sudah siap itu? Belum ya? Adakah? Jika waktu itu bisa diulang, apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan? Contoh, Opa Ishak itu sudah tunjuk tangan itu.
Menyesal karena gimana? Tidak menggunakan waktu yang Tuhan berikan secara maksimal. Ini salah satu contoh dari hamba senior. Bahasa Inggris. Nah. Ya, salah satu penyesalan ya. Jadi mari kita belajar bahasa Inggris gitu ya. Ibu Mari, ada kesempatan yang dulu harusnya saya bisa kerjakan tapi tidak saya kerjakan. Sejak muda percaya Yesus gitu ya, puji nama Tuhan. Ini dua contoh Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan itu memberikan kesempatan yang indah bagi kita, tetapi kadangkala banyak orang tidak menggunakan kesempatan itu dengan maksimal. Nah saudara, Efesus 5 ayat 17 mengingatkan kita untuk memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus untuk kita belajar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau bicara tentang ayat ini memang kelihatannya kalau orang Solo katakan, loh kok ini bodoh gitu. Dalam bahasa aslinya, klik aja Mbak Feby, bodoh itu dengan kata lain adalah apron. Klik aja langsung. Yaitu tidak berpengertian, tidak bijaksana. Bukan berarti bodoh, maaf, orang difabel gitu ya. Tetapi di sini Paulus dengan keras mengajarkan jemaat di Efesus, jangan bodoh. Kamu punya kebijaksanaan, punya pengertian. Karena arti dari apron itu tidak bijaksana, tidak pengertian. Seseorang yang bertindak tanpa pemikiran atau refleksi atau bertindak bodoh karena kurangnya pemahaman. Contoh, saya atau katakanlah Mas Yus naik kendaraan sport, kendaraannya paling bagus, paling mahal di Indonesia. Kemudian punya bahan bakar penuh. Dengan kata lain Bapak Ibu, Mas Yus itu mau pergi kemana-mana, dia dengan amannya, dengan santainya, dengan tenangnya. Kenapa? Karena mobilnya paling baik, bahan bakarnya penuh. Betul ya? Gitu, diamini Mas. Wah, punya mobil sport yang paling bagus. Tetapi mohon maaf Mas Yus, ini hanya ilustrasi. Tetapi mohon maaf Mas Yus itu tidak tahu rambu-rambu. Ada lampu merah ditabrak, lanjut. Sennya ke kiri, orangnya sennya ke kanan, larinya ke kanan. Kemudian ada tanda perintah untuk hati-hati malah ngebut dan akhirnya hampir saja terjadi kecelakaan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, Mas Yus punya mobil yang baik, bahan bakar yang baik, tetapi tidak punya pemahaman yang benar. Maaf ya, ini sekali lagi maaf, ini sebagai ilustrasi aja. Pemahaman yang benar bagaimana rambu-rambu itu, bagaimana harusnya jalannya seperti apa. Nah, Paulus mengajarkan bahwa kamu itu sebagai orang yang percaya, janganlah bodoh, janganlah tidak bijaksana. Kenapa? Karena kamu tidak paham tentang firman Tuhan. Karena kamu tidak paham tentang kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepadamu. Nah, ini harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Klik aja selanjutnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memahami tujuan Tuhan itu penting bagi kita sebagai orang percaya. Karena sebagai orang percaya, kita adalah orang yang punya gambar Allah. Oma Christine minggu lalu sudah menyampaikan bagaimana Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden. Tetapi bagi kita orang yang sudah
kena dosa, kita akan tinggal di taman yang edan. Kita adalah gambar Allah, katakan bersama saya, gambar Allah. Kalau gambar Allah itu berarti saudara dan saya serupa dan segambar dengan Allah. Punya kuasa, punya kemampuan, punya hikmat, punya keahlian yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa? Kita gambar Allah, imago Dei. Contoh, Bapak Ibu Saudara, saudara yakin dan percaya enggak saudara punya kuasa untuk berkata? Amin. Saudara berkata, contoh, ketika Adam membuat atau memberikan nama seekor gajah, menurut saudara, Adam itu memberikan nama gajah itu dia pasti tahu bahwa gajah itu badannya besar, betul ya? Kalau badannya besar tetapi tenaganya kecil, apakah dia mampu mengangkat badannya? Kan tidak ya. Artinya ketika Adam itu memberikan nama kepada gajah, dia tahu bahwa gajah itu bertumbuh besar, dia harus punya tenaga yang besar untuk mengangkat badannya. Dengan kata lain, Tuhan itu memberikan saya dan saudara kuasa untuk menyatakan kuasanya bagi banyak orang. Katakan amin. Kalau saudara punya keyakinan percaya bahwa hidupku diberkati Tuhan, penyakitku disembuhkan Tuhan, keluargaku dipulihkan Tuhan, dengan imanmu engkau nyatakan amin terjadi dalam hidupmu. Amin. Jadi jangan katakan aduh aku ini kok lemes ya, aduh kok saat ini aku nolongso ya. Enggak Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah. Kita punya kuasa perkataan. Kalau engkau sedang berjualan, katakan dalam nama Yesus jualanku laris, dalam nama Yesus pekerjaanku sukses, dalam nama Yesus urusanku bisa selesai. Kenapa? Ada kuasa dalam kehidupan saudara ketika saudara mau punya kebijaksanaan, pemahaman tentang Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan. Nanti kita lihat aplikasinya. Saudara dan saya ketika pernah menggunakan GPS ya. Apa namanya? Bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesia apa? GPS. Katakanlah saya mau ke tempatnya Pak Ranto, karena saya nggak tahu rumahnya, saya gunakan aplikasi GPS, Maps ya. Betul ya? Nah, ketika saya jalan sampai di belakang UNS itu, GPS itu memberikan rambu-rambu atau menyuruh saya 500 meter ke kiri. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya belok ke kanan. Artinya saya salah jalan ya, betul ya. Tetapi apakah GPS itu marah-marah sama saya? Kamu itu harusnya ke kanan, ke kiri, bukan ke kanan. Ini belum waktunya, enggak marah-marah Bapak Ibu Saudara. Betul? Enggak marah-marah. Tetapi apa yang terjadi? GPS itu akan mencarikan jalan keluar, meskipun agak jauh, tetapi akhirnya sampai tempatnya Pak Ranto. Begitu Tuhan kita Bapak Ibu. Kadangkala kalau saudara dan saya itu melenceng daripada Tuhan, Tuhan itu tetap mengembalikan kepada tujuan semula. Tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Kalau GPS itu apa artinya? Apa Mas Bagus? God Position System. Jadi posisi Tuhan yang akan memberikan kehidupan, jalan bagi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, ayo memahami tujuan Tuhan. Karena tujuan Tuhan itu imago Dei, gambar dan serupa dengan Tuhan. Klik selanjutnya. Nah, aplikasinya Bapak Ibu Saudara, kita cepat saja. Aplikasinya yaitu membangun kehidupan yang berorientasi
pada firman Tuhan. Kalau kita membangun kehidupan kita, orientasinya kita, tujuannya kita kepada Tuhan, pastinya saudara akan terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti khotbah saya kembali lagi berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Karena tanpa keintiman saudara tidak kenal sama Tuhanmu. Amin. Kalau ketika engkau mengenal Tuhanmu, engkau pasti akan intim dengan Tuhan. Engkau akan sayang sama Tuhan. Engkau akan berbicara tentang mengasihi Tuhan lebih lagi, tidak hanya dengan perkataan tetapi dengan tindakan. Katakan tindakan. Kalau saudara itu memahami atau membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan, pastinya saudara akan melakukan firman Tuhan. Salah satu contoh Bapak Ibu Saudara, kalau di gereja lain ini sedang bermasalah tentang masalah persepuluhan, kalau Bapak Ibu Saudara. Tetapi apakah saya sering menyatakan tentang persepuluhan, memberi kepada gereja? Sangat jarang. Mungkin setahun sekali saya ngomong tentang hal itu ya. Tetapi bagi orang yang percaya sama Tuhan, kalau engkau sayang sama Tuhan, kalau engkau cinta sama Tuhan, engkau akan beri yang terbaik bagi Tuhan. Tidak hanya persepuluhan, tidak hanya 20%, tetapi firman Tuhan katakan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kamu cinta sama Tuhan. Contoh nih ya, Mbak Yunita naksir sama pacarnya, sayang-sayangan sama pacarnya. Apakah Mbak Yunita itu iman sama pacarnya? Pasti enggak. Dia sayang sama pacarnya. Tetapi itu kasih eros. Tetapi bagi kita orang percaya, kasih agape. Amin. Kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Karena kami percaya bahwa ketika Tuhan sudah buka pelayanan, Tuhan akan memberkati. Amin. Sampai hari ini gereja kita bisa berdiri itu karena kemurahan Tuhan. Mas Bagus, Mas Dimas, dan banyak jemaat yang lama di sini tahu tentang bagaimana pelayanan Tuhan dari awal. Tapi hari ini saya sampaikan, kalau ini bukan pekerjaan Tuhan, tidak akan sampai hari ini. Amin. Nah, yang kedua, berdoa dengan konsisten. Minggu lalu saya sampaikan kepada anak-anak muda bahwa dibutuhkan kedisiplinan kalau engkau mau bangun hubungan dengan Tuhan. Betul ya? Kalau saudara punya kedisiplinan dengan Tuhan, katakanlah setiap hari engkau mengambil waktu berdoa kepada Tuhan. Satu hari saja engkau luput enggak berdoa karena capek atau rasanya gelo, rasanya kecewa. Kenapa? Saudara sudah mengalami konsistensi. Setiap hari berdoa, setiap hari membaca firman Tuhan. Dulu waktu kuliah saya dan teman-teman dari Gamaliel diajarkan satu hari itu 10 halaman untuk membaca firman Tuhan. Dan itu harus konsisten Bapak Ibu. Kalau enggak konsisten, enggak akan selesai, enggak bisa katam. Tetapi bagaimana kehidupan kita dimulai dari konsisten, disiplin, baca firman Tuhan, berdoa, dan merefleksikan diri. Nah, saya mau bicara tentang refleksi diri. Ketika kita sudah ngerti tentang tujuan hidup kita, tahu tentang apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, saudara, meskipun saudara sedang dalam pergumulan, tantangan, masalah, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, kadangkala saudara mungkin marah sama Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah berkorban untuk Tuhan, aku sudah memberi yang terbaik sama Tuhan. Saudara tahu ini apa? Ini merupakan pasal-pasal yang tidak tertata. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, tidak tertata dengan baik. Saya hanya ibaratkan bahwa hidup kita ini seperti pasal-pasal ini, seperti Bapak Ibu.
Kalau hidup kita seperti pasal ini tidak beraturan ya, tidak terlihat. Tuhan, aku sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa Tuhan? Aku masih punya pergumulan, masalah, tantangan kehidupan. Tuhan, hari ini aku butuh mujizat-Mu, tetapi sampai hari ini Tuhan tidak buat mujizat bagi kehidupanku. Bapak Ibu Saudara, ini mulai dipasang satu persatu, tempel satu persatu, satu persatu. Untuk apa? Kadang kita nggak ngerti jalannya Tuhan, betul ya? Terus amburadul lah Tuhan, hancurlah hidup. Tetapi ketika engkau mau mengikuti prosesnya Tuhan, meskipun kelok terjadi kayak GPS tadi loh Bapak Ibu, Tuhan mengembalikan kepada tujuan yang semula. Amin. Hidupmu seperti puingan-puingan pasel ini, tetapi ketika sudah dirajut oleh Tuhan, engkau melihat kemuliaan Tuhan ada dalam hidupmu, ada Yesus dalam hidupmu. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu, jangan takut, jangan undur, lebih dekat dengan Tuhan, karena ini adalah hidup, adalah kesempatan. Klik penutup yang terakhir, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mengajarkan kita untuk tidak hidup tanpa arah dan tujuan. Yang kedua, hidup adalah kesempatan dan harus digunakan dengan bijaksana. Dan yang ketiga, mari kita berkomitmen untuk terus mencari dan memahami kehendak Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Ini tujuannya Bapak Ibu. Kalau saudara perhatikan dalam firman Tuhan, setiap Tuhan yang kerjakan mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam perjalanannya, pelayanannya di dunia ini, tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Jadi hari ini ada kesempatan yang indah, masih ada waktu untuk kita melayani Tuhan dengan kesungguhan. Melayani Tuhan itu tidak harus berdiri di atas mimbar sini Bapak Ibu. Melayani Tuhan itu tidak harus ada di gereja, tetapi hidupmu adalah pelayanan. Amin. Ketika engkau ada dalam pekerjaan, ketika engkau dalam sekolah, ketika engkau sedang di dalam keluarga, itu adalah pelayananmu. Orang akan melihat hidupmu. Karena ketika hidupmu merupakan cerminan dari Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya Mas Bagus di Jakarta itu penuh dengan intrik. Tetapi kalau beliau konsisten dengan firman Tuhan, itu jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau sama saja, kalau sama dengan orang dunia, betul? Tetapi bagi orang percaya, ayo pagi hari ini, hidup adalah kesempatan. Gunakan kesempatan yang terbaik untuk Tuhan. Gunakan kesempatan dalam kehidupanmu untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan itu muncul dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin, amin, amin. Mari kita masuk dalam doa. Pemain musik silakan maju ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan hidup kita untuk kita terima perjamuan kudus.
Saya yakin dan sungguh yakin dan percaya jika pada pagi hari ini engkau hadir bukan kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan dalam kehidupanmu. Ketika engkau sedang jalan keluar dari jalannya Tuhan, saudara ingat apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Tuhan itu GPS, God Possession System. Ketika engkau melenceng, Tuhan itu tetap memberikan jalan yang lain untuk mencapai tujuan. Saya teringat dari sebuah kisah tentang Yunus. Ketika dia disuruh Tuhan untuk ke Niniwe, apa yang terjadi? Dia malah lari ke Tarsis. Tetapi Tuhan itu punya tujuan untuk menyelamatkan Niniwe. Dan Tuhan pakai berbagai cara untuk membawa Yunus kembali ke Niniwe, karena Tuhan punya tujuan mulia. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Katakan bersama saya, Tuhan punya tujuan dalam hidupku. Dan tujuan Tuhan dalam hidupku adalah yang terbaik. Tujuan hidup dalam hidupku yang terbaik. Imani, percayai pagi hari ini, biarlah hidup ini terus dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada. Bila saatnya nanti aku tidak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup adalah kesempatan. Kita jangan opron, tetapi biarlah kita memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan, memiliki kebijaksanaan daripada Tuhan. Dan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan pagi hari ini biarlah Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Kehendak Tuhan dalam kehidupanku adalah kehendak yang terbaik. Tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Dimanapun saudara berada, di situ Tuhan bekerja dalam hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu memecut kita. Ketika kita mulai melenceng daripada jalannya Tuhan, kembali kepada jalannya Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Tidak lama lagi Bapak Ibu Saudara, waktu ini
mari pergunakan waktu yang terbaik dalam kehidupanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Renungkan pada pagi hari ini sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, pemujian pujikan ini saudara berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku. amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti aku pulang kembali. hidup ini sudah jadi berkat. Bila Saatnya nanti aku pulang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini termetrai di hati kami, sehingga tidak hanya dimetraikan tetapi menjadi rema dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu pagi hari ini tujuan dari hidup kami adalah kemuliaan nama Tuhan. Kami pakai kesempatan yang baik ini mulai hari ini untuk jadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan bersama saya, amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita langsung aplikasi. Setuju? Jadi ketika nanti Bapak Ibu Saudara ambil perjamuan kudus, saudara mau jadi berkat? Enggak ada suaranya. Saudara mau jadi berkat? Amin. Ambil perjamuan kudus, saudara bagikan atau saudara tukarkan dengan saudara yang lain. Misalnya Oma Kristin ngambil, pingin memberkati Pak Ranto. Pak Ranto berikan ke Oma Kristin ke Pak Ranto. Kita mau coba aplikasi. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darahku yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Satu dalam rohmu, satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan,
Kristus, ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku, Rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. perjamuan kudus-Mu satukan aku Dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Satu dalam roh-Mu, satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. perjamuan kudus-Mu. Satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan ini merupakan darah dan tubuh Kristus yang menyatu dengan tubuh dan darah. Kita teringat bagaimana kasih-Nya kepada kita. Tubuhnya tercapik, darahnya mengalir untuk dosa saudara dan saya. Kami terima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Satu dalam roh-Mu. Silakan Bapak Ibu Saudara. Satu Dalam firman-Mu, satu dalam nama Tuhan Yesus. dalam kasih-Mu, Kasih Tuhan, dalam nama Yesus. tubuh dan darah-Mu yang Dalam nama Yesus. menyatukan aku dengan Bapa di surga, Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku Dalam nama siapkan Tuhan Yesus. hatiku, Dalam nama Tuhan rendahkan Yesus. diri, ampuni Dalam nama Tuhan saudaraku Yesus. dengan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Satukan aku Dalam nama Tuhan Yesus. dengan Bapa di surga, Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku Dalam nama Tuhan Yesus. siapkan hatiku, Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. ampuni saudaraku Dengan kasih. perjamuan Dalam nama kudus-Mu Tuhan Yesus. satukan aku Dalam nama Tuhan Yesus. dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan ditukar. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan ditukar. Dengan Bapa di surga, kasih.
siapkan hatiku. Siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Sudahkah ditukar? Sudah ya. Silakan yang di atas juga silakan ditukar. Dalam nama Yesus. Sudahkah? Ada semua? Dalam nama Yesus. Tidak apa-apa, tukar lagi ya. Tukar lagi. Haleluya. Sudah ketukar semua ya. Saya sudah nukar ke Oma, saya juga sudah tukar ke Opa. Yang lain silakan, yang belum silakan bertukar. Amin. Dapat berkat dari ayatnya ya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Enggak dipas-paske Bapak Ibu. Saudara bagi berkat kepada orang lain, bukan kebetulan. Roh Kudus yang jamah. Hari ini apa yang menjadi berkat dalam roti ini? Kalau engkau ditegur Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tetapi jika ini menjadi berkat, diamini, diyakini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambil kita tutup mata, angkat roti di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Dan dengan mata rohani Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, penuh dengan kuasa, punya otoritas ilahi, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, merendahkan hidupnya, mati di kayu salib. Tubuhnya yang sempurna itu dicabik, dipecut, dengan mata iman saudara, engkau melihat begitu kasihnya dia kepada kita manusia yang berdosa ini. Sungguh-sungguh berdosa yang harusnya kita di atas kayu salib dan mendapatkan hukuman selamanya. Tetapi karena kasihnya kepada kita, kita ditebus dengan darahnya yang kudus, tubuhnya yang sempurna, bersatu dengan kita. Dan kita diangkat menjadi anaknya. Hari ini yang kau mempercayai melalui perjamuan kudus, tubuh yang sempurna itu menjadi satu dengan tubuhmu. Tubuhmu yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Masalah yang kau hadapi, Tuhan sudah menyembuhkan, memulihkan. Mari angkat roti hosti di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa roti yang saudara pegang adalah lambang tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Imani Bapak Ibu Saudara, percayai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
haleluya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa anggur yang saudara pegang adalah persekutuan di dalam darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kepadamu ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur, bersyukur Tuhan, ku bersyukur, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku haleluya, 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 haleluya. Kami mensyukuri atas kematian-Mu di kayu salib, menebus dosa kami. Dan hari ini kami melakukan perjamuan kudus menjadi peringatan akan kami, melihat Engkau dengan mata iman kami, bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kami. Yesus mati, darahnya mengalir untuk menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberkati kami di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Om Musi, untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saatnya kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan satu lagu pujian Kasih Allah Tak Berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
dengan sukacita ku kan nari, dengan sorai-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorai-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita arahkan tangan kita untuk persembahan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hari yang indah nih Tuhan. Kami boleh Tuhan mendapatkan berkat rohani yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami terus Tuhan mempergunakan hari-hari kami dengan baik, mempergunakan Tuhan kesempatan ada ini dengan penuh ucapan syukur, dan mempergunakan hari kami dengan yang terbaik Tuhan bagi Engkau. Dan terima kasih juga Tuhan untuk setiap tangan-tangannya sudah memberikan persembahan ini Tuhan, baik persembahan untuk gereja maupun persembahan persepuluhan Tuhan. Kami memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Kami memberkati Tuhan setiap kehidupan mereka, setiap kebutuhan mereka Tuhan, Kau yang cukupkan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya persembahan ini Tuhan boleh semakin memperluas kerajaan surga-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pengelola keuangan ini Tuhan, kiranya Kau memberkati Tuhan, berikan hikmat dalam mengelola keuangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sedang akan melihat warta jemaat pada bulan September ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara semua hidup dalam kebajikan dan kemurahan Tuhan setiap harinya. Di bulan September ini gereja kita mengambil tema yaitu hidup adalah kesempatan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, Efesus 5 ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus mengajarkan kepada jemaat Efesus untuk hidupnya terus mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan harus punya hikmat daripada Tuhan. Dan punya hikmat itu butuh proses. Tetapi melalui proses dengan tuntunan Roh Kudus, saudara dan saya akan diberikan kasih karunia yang luar biasa, hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Hidup adalah kesempatan dan dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita, dan pastikan saudara mendapatkan berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang untuk Bapak Ibu senantiasa hadir dalam ibadah raya Minggu setiap pukul 9 pagi di tempat ini, dan juga ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore di tempat ini, dan juga Pitstone pagi setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu setengah 5 pagi tempat ini, dan Deep doa intim pribadi setiap setengah 9 di tempat ini, juga ibadah Crown setiap hari Sabtu jam setengah 6 sore di tempat ini, dan ibadah Joy Kids setiap minggu di jam 9 pagi tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. melayani
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Tidak ada pengumuman, saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Oh ya, berdoa untuk Michael Bapak Ibu. Jadi Michael tidak hadir datang ke gereja melayani karena dia sakit demam panas, jadi tidak hadir. Tapi pagi hari ini Saud yang sudah melalang buana pulang ke kampungnya, saya pikir dah nikah gitu. Kembali ke gereja untuk datang melayani Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Nanti Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji akan menutup dengan doa berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Sampai akhir hidupku Tuhan, Ku mau setia melayanimu. mau setia melayanimu. Amin. Ini pernyataan kami Tuhan, Ku bahagia karena kami bahagia menjadi keluarga di dalam Kristus. Sekali lagi dengan lembut pujikan pujian ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku. Ini doa kami Tuhan, dan seisi. doa kami untuk Kau menjaga, menyertai, memberkati setiap keluarga kami. Keluarga kami di GBS Pintu Iman, Kau memberkati satu persatu Tuhan. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam usaha, berkati dalam keluarga, berkati dalam masa depannya. Karena kebahagiaan kami ketika kami menjadi keluarga di dalam Kristus. Di dalam Kristus kami saling memberkati satu dengan yang lain. Haleluya, haleluya. Oh, ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, Berkati dan berkati berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Di akhir ibadah kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu mengubah hidup kami, memberikan pengertian di dalam hati kami untuk kami mengerti kehendak-Mu, agar hidup kami terus hidup untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya Engkau terus menuntun kehidupan kami. Engkau terus memberkati kehidupan kami.
Engkau terus menjagai dan melindungi kami, dan terus bekerja di dalam setiap hati kami umat-Mu, untuk kami terus berjalan melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Musi yang telah menyampaikan firman-Mu. Terus tambahkanlah hikmat, urapan yang baru yang dari Allah, sehingga marifat ilahi, pewahyuan-pewahyuan yang baru boleh disampaikan kepada umat-Mu, sehingga umat-Mu terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup mereka menjadi berkat, baik kemuliaan Tuhan maupun sesama, dan demikian juga untuk setiap pribadi masing-masing. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang hari ini tidak bisa hadir. Tuhan lawat mereka, kami tidak tahu apa yang sedang mereka alami, namun kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang merasa undur Tuhan panggil kembali dengan kasih-Mu, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu masuk dalam bahtera keselamatan ilahi, sehingga sampai Yesus datang kembali. Tuhan terima kasih, dan terima kasih. Kami juga berdoa khusus untuk negara dan bangsa kami ya Tuhan, yang sampai detik ini ada banyak hal-hal yang terjadi di negeri ini. Tetapi kami berdoa agar negara Indonesia tetap kuat, tetap maju, dan mencapai negara yang baru, yang maju untuk kemuliaan, sehingga zaman keemasan boleh terjadi di negeri kami Indonesia, sehingga umat-Mu seluruh bangsa Indonesia menikmati kemakmuran dan keadilan. Tuhan terima kasih banyak. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Penyertaan-Mu sempurna atas kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah mata pencaharian dan usahamu, diberkati ekonomimu, diberkati pendidikan anak-anakmu, diberkati waktu engkau keluar, diberkati waktu engkau masuk. Dimanapun engkau berada, engkau diberkati Tuhan, karena engkau menjadi umat yang keberkatan di hadapan Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat rahmat, anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, mengikat melindungi kita dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Yang percaya katakan amin. Selamat pulang, Gusti berkahi. Terima